PT Sarana Pembangunan Siak, SPS, dan PT Siak Pertambangan dan Energi, SPE, selaku pemegang saham PT Samudera Siak, SS, resmi mengganti jajaran direksi dan komisaris PT Samudera Siak. Keputusan ini diambil berdasarkan rapat umum pemegang saham, RUPS, sirkuler yang dihadiri pemegang saham Pemkab Siak diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, berlangsung di Siak. Selasa, tanggal 5 Agustus tahun 2025. Jajaran direksi PTSS dianggap tidak berhasil dalam mencapai target core bisnisnya. Terlebih melihat laporan keuangan perseroan 2023 dan 2024 yang terus mengalami kerugian. Keadaan ini menunjukkan bahwa kinerja jajaran direktur dan jajaran komisaris tidak berjalan optimal. Kemudian, keadaan ini diperparah dengan gagalnya PTSS untuk mendapatkan izin pengelolaan kembali kawasan pelabuhan Tanjung Buton. Kita sebagai pemegang saham sudah mengambil keputusan secara sirkuler sebagai pengganti dari RUPS. Kami harus mengambil langkah tegas untuk memberhentikan jajaran direksi yang lama secara tidak dengan hormat karena kelalaiannya dalam pengelolaan PTSS, tegas Direktur PT SPS Bob Novitriansyah. Rabu, tanggal 6 Agustus tahun 2025. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Siak Herianto juga menyampaikan hal yang sama. PT Samudera Siak didirikan untuk mengelola jasa usaha pelabuhan di kawasan industri Tanjung Buton, KITB. Namun, berjalannya waktu, kinerja perusahaan tidak maksimal. Sebagaimana disampaikan Pak Bob tadi, PTSS tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan perpanjangan izin pengelolaan pelabuhan. Berarti kan ada yang tidak beres, ujar Asisten 2 Herianto. Yang begini tidak mungkin kita biarkan dan pertahankan. Makanya Pemkab Siak mendukung penuh langkah yang diambil oleh PT SPS dan PT SPE selaku pemegang saham, sambungnya lagi. Menurut mantan Kadis DPM PT SP Siak itu, Tanjung Buton merupakan kawasan strategis yang dimiliki oleh Pemkab Siak. Potensi pendapatan asli daerahnya cukup besar. Namun karena selama ini terjadi salah kelola, akhirnya potensi yang besar itu menguap begitu saja. Padahal sejak dahulu dalam menjaring potensi PAD pemerintah Kabupaten Siak sudah menyiapkan instrumennya. Potensi PAD kita besar di sana. Tetapi kenyataannya nol, padahal sudah ada PT KITB, PTSS. Semua ini didirikan untuk menjaring potensi itu. Tetapi karena salah kelola, tidak transparan sehingga yang terjadi seperti sekarang ini. Kita hampir tidak dapat apa-apa. Kondisi inilah yang membuat Ibu Afni selaku Bupati meminta agar segera dilakukan perbaikan menyeluruh, sebut Herianto dengan nada kesal. Heri menjelaskan, beban jajaran direksi PTSS yang baru sangat berat, terutama dalam merebut kembali hak pengelolaan kawasan pelabuhan. Karena memang catatan yang diberikan Kemenhub sangat banyak agar PTSS kembali bisa menjadi pengelola. Memang berat, syaratnya banyak. Tetapi kami optimis pasti ada jalan keluar. Karena direksi yang baru, yakni Pak Muhsin kalau kita lihat profilnya adalah orang yang expert di bidang kemaritiman, ungkapnya. Sementara itu, Direktur terpilih Muhsin saat ditanya terkait PTSS, ia enggan mengomentari dinamika yang terjadi. Menurutnya itu adalah hak dari pemegang saham. Ia hanya akan fokus pada perbaikan dan target yang akan dilaksanakan ke depan. Kalau soal itu saya tak bisa berkomentar. Kami akan segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk mengembalikan kinerja perusahaan. Termasuk memperjuangkan kembali izin operasional Pelabuhan Tanjung Buton, kata dia. Ditunjuknya,
Jajaran direksi dan komisaris yang baru berdasarkan RUP sirkuler para pemegang saham sesuai pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT Samudera Siak. Pasal 11 Ayat 7D. Untuk jajaran direksi dan jajaran komisaris yang lama, sampai berita ini dibuat, belum didapatkan konfirmasi. Pihak redaksi hanya menerima siaran pers Rabu, tanggal 6 Agustus tahun 2025, pukul 10.46 waktu Indonesia Barat seperti di atas. Infotorial Kominfo Siak, siaran pers, Delvi Pribadi.